Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sudah pada makan kan? Sudah pada mandi tentunya ya. Walaupun pagi-pagi ini kita akan belajar tidak tatap muka langsung, tapi menggunakan media daring. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengguna informasi akuntansi. Nah, kita akan mengetahui siapa sih yang pengguna yang membutuhkan informasi di dalam perusahaan itu. Baik, langsung kita lihat. Pengguna informasi akuntansi dalam perusahaan itu yang membutuhkan yang pertama ada pihak internal, yang kedua ada pihak eksternal. Nah, kita akan lihat pihak internal itu siapa saja. Pihak internal itu ada manajemen. Nah, manajemen itu ada di dalam perusahaan, dia yang mengendalikan, dia yang menyusun perencanaan di dalam perusahaan itu, perusahaan mau dibawa kemana, apakah perusahaan nanti akan berkembang atau enggak, itu manajemen yang mengatur. Lalu manajemen juga yang mengawasi jalannya operasional suatu perusahaan. Misalnya perusahaan A, gimana bisa jalan itu diawasi oleh manajemen. Lalu setelah diawasi kinerja-kinerja para karyawan dan barangnya juga itu diawasi, bagaimana perkembangannya, lalu akan dievaluasi oleh pihak manajemen. Apakah perusahaan ini tetap berjalan atau berinovasi. Berinovasi itu apa? Berinovasi itu barangnya itu dibuat yang baru lagi. Nah, diinovasi biar tidak kalah saing. Nah, itu manajemen yang menentukan. Lalu kita ke pihak eksternal. Nah, pihak eksternal itu ada siapa saja? Yang pertama ada investor, ada karyawan, ada pelanggan, ada bank, ada masyarakat, dan ada pemerintah. Nah, investor itu siapa? Investor itu orang di luar perusahaan, dia yang mengamati perusahaan, lalu dia memberikan modal, dia menyuntik dana ke perusahaan. Nah, karena dia tahu perusahaan ini akan berkembang baik, maka seorang investor atau penanam modal lah istilahnya, dia akan memberikan uangnya ke perusahaan itu agar perusahaan itu tetap jalan. Nah, si investor tadi juga akan mendapatkan keuntungan dari jalannya perusahaan tadi setelah menjual barang yang profitnya atau dia mendapatkan untung seberapa gitu, nanti dia akan mendapatkan hasilnya. Nah, itu investor. Lalu karyawan. Nah, karyawan itu siapa? Kok bisa butuh informasi akuntansi? Nah, perusahaan itu kan ada karyawannya. Nah, karyawan itu adalah sebagian kelompok orang-orang yang bekerja dalam perusahaan itu mengetahui stabilitas dan probabilitas perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan itu stabil nggak sih antara pengeluaran dan pendapatan. Nah, dia tahu grafiknya atau data-datanya dari penjualan. Lalu profit. Perusahaan ini mendapatkan keuntungan nggak? Nah, gitu. Jangan-jangan ini nggak dapat keuntungan, nanti bisa misalnya gulung tikar. Gulung tikar itu bangkrut gitu kan. Nah, maka si karyawan ini juga akan mengetahui bagaimana perkembangan di dalam perusahaan tersebut. Lalu setelah itu ketika terjadi adanya pergeseran karyawan atau PHK dan lain-lain, si karyawan lainnya itu juga akan mengetahui, oh di sini ada posisi yang baik ini untuk orang tetanggaku yang mau kerja. Nah, dia tahu ada lowongan pekerjaan gitu, nah maka dia akan menyebarkan ke siapa yang membutuhkan gitu. Lalu ada pelanggan. Nah, anak-anak coba bayangkan kalau suatu perusahaan berdiri, barangnya bagus, lalu tidak ada pelanggan, barangnya tidak laku. Gimana? Perusahaan tersebut apakah tetap berjalan atau gulung tikar atau bagaimana? Ya, tentu kalau perusahaan itu tidak ada pelanggan tetap atau pelanggan yang bukan tetap, tetapi barang itu laku dan ternyata kok tidak laku, ya tentu perusahaan akan gulung tikar. Nah, fungsinya pelanggan itu apa? Pelanggan itu sebagai pendorong sistem ekonomi dalam perusahaan. Maka kita bayangkan kita membeli permen, nah kita kan pelanggan. Kita beli permen,
kita memberikan uang, maka perusahaan akan mendapatkan uang, mendapatkan uang, mendapatkan profit, gitu. Nah, itu pendorong ekonomi di dalam perusahaan. Ya bayangannya kalau perusahaan itu nggak laku bagaimana? Tutup. Nah, maka fungsinya pelanggan ini kan untuk menyokong atau pendorong ekonomi di dalam perusahaan. Itu. Lalu ada bank. Nah, bank ini fungsinya untuk apa? Bank ini juga akan mengawasi perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, bagaimana perusahaan A, B, C tadi yang berkembang pesat. Berkembang itu ya jalannya pengoperasiannya itu bertahap bagus gitu loh. Ada penjualan laris gitu. Nah, maka perusahaan itu, bank itu akan berhak memberikan bantuan atau dana cair kepada perusahaan yang dipandang oleh bank itu bagus. Dia tidak bermasalah dengan izin-izin, surat izin mengizinnya, lalu tidak ada hutang ke sana sini, tetapi bagus itu. Nah, maka bank itu berhak memberikan atau memutuskan kredit dana cair kepada perusahaan untuk menyokong perusahaan agar perusahaan tetap berjalan, perusahaan tetap eksis, agar bisa dikenal di masyarakat atau dimanapun gitu. Baik, kita lanjut di masyarakat. Nah, kembali, anak-anak coba bayangkan, kalau perusahaan nggak ada masyarakat, gimana? Nggak bisa. Nah, masyarakat itu fungsinya apa? Sumber informasi bagi orang-orang yang mencari peluang pekerjaan. Nah, sini kan sudah ditekankan mencari pekerjaan, sama seperti karyawan tadi. Nah, dari mulut ke mulut masyarakat. Nah, masyarakat itu menerima informasi bahwa perusahaan PT, misalkan kita di sini di Palembang ada, kita kenal ya PT Tebu di LPI atau PT Tebu di Lampung Perbatasan. Nah, di sana butuh karyawan untuk kuli panggul misalkan. Nah, dari masyarakat itu tadi kan dengar, oh di LPI ada lowongan pekerjaan, siapa yang berminat. Nah, informasi dari mulut ke mulut. Nah, dia akan, yang memang membutuhkan akan mendaftar. Nah, yang kedua adalah sumber pendidikan bagi siswa akuntansi dan keuangan. Nah, kalau di SMK itu kan ada yang namanya PLP. Bukan PLP, magang. Nah, magang di suatu perusahaan. Nah, siswa yang dari SMK itu tadi magang di perusahaan tersebut. Misalkan kita yang di sini yang terkenal tuh PT Batu Raja. Nah, dia magang di sana, lalu dia akan belajar tentang akuntansi di sana, mendalami ya, dan juga mengimplementasikan di kehidupannya. Dia akan mencatat. Nah, dia akan belajar di sana, sumber pendidikan. Nah, yang ketiga ada sumber informasi tentang masa depan perusahaan itu sendiri. Nah, ini sudah jelas bahwa masyarakat itu sangat berkaitan dengan masa depan perusahaan. Ya, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa nggak ada pelanggan bagaimana perusahaan. Nah, sama, masyarakat itu juga seperti pelanggan, bisa dikatakan pelanggan malah. Nah, itu masa depan perusahaan itu juga tergantung dari masyarakat. Kalau barangnya nggak laku gimana? Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Tentu perusahaan akan gulung tikar. Baik, yang terakhir ada pemerintah. Nah, pemerintah itu ada lembaga-lembaga pemerintah lah yang mengawasi suatu perusahaan. Nah, dia itu memastikan bahwa informasi akuntansi perusahaan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misal, perusahaan sudah ada izin SUPL, barangnya sudah terdaftar di BPOM atau GMP. GMP itu apa? GMP itu Good Manufacture Product, seperti itu. Produknya memang bagus dan lain-lainnya. Izin-izin, surat izinnya memang bagus gitulah. Sudah nggak ada kendala. Nah, informasi akuntansi perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pemerintah minta seperti ini. Nah, perusahaan harus ikut. Kalau misalkan Pak, perusahaan itu nggak mau ngikut pemerintah bagaimana? Nah, ini bisa diskor. Bisa seperti itu, maksudnya itu bermasalah dengan pemerintah. Nah, jangan sampai perusahaan itu membangkang atau ngeyel lah sama pemerintah. Kalau pemerintah minta
gini ya sudah kita ikuti aja prosedur-prosedur seperti itu. Nah, juga memantau pendapatan penjualan dan laba bersih. Pemerintah tuh juga memantau loh, juga melihat bahwa perusahaan itu tetap eksis. Berjalannya penjualan itu ada laku lah gitu lah. Ada profitnya gitu. Nah, labanya bagaimana? Apakah ini nanti ke depannya tetap eksis 1-2 tahun 3 tahun tetap eksis, atau 1 tahun ke depan nanti bisa gulung tikar? Nah, itu kan kita nggak tahu, tapi pemerintah tetap melihat, dari informasi akuntansi itu tetap melihat bagaimana sih penjualan perusahaan itu sendiri. Baik, kita sudah belajar pengguna informasi akuntansi itu ada 2 ya, pihak internal dan ada pihak eksternal. Dan tadi sudah dijabarkan. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, Bapak persilahkan. Dan selamat pagi.